Selamat malam teman-teman dan juga Pak Sugeng selaku dosen kelas petrografi petrogenesa pada materi batuan sedimen siliklastik. Perkenalkan, nama saya Genesius Bagaswaradana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai diagenesis batuan sedimen. Sebelum memulai presentasi, akan ada 4 outline yang utama, yaitu pengertian diagenesis, proses diagenesis, lingkungan terjadinya proses diagenesis, dan yang terakhir adalah level diagenesis. Pengertian diagenesis terlebih dahulu. Diagenesis merupakan proses perubahan sedimen yang terjadi antara pengendapan dan pembatuan atau litifikasi pada kondisi suhu dan tekanan yang normal. Jadi, diagenesis merupakan sebuah proses di mana dari sebuah material sedimen terubahkan menjadi sebuah batuan sedimen. Diagenesis sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, seperti diagenesis yang terjadi pada dekat permukaan, diagenesis yang terjadi pada kedalaman yang dangkal, dan juga diagenesis yang terjadi pada kedalaman yang lebih dalam. Proses diagenesis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompaksi, lalu sementasi, ketiga pelarutan, dan yang terakhir adalah pertumbuhan mineral autigenik. Yang pertama adalah kompaksi. Kompaksi merupakan penimbunan sedimen yang merupakan bagian dari naiknya tekanan oleh material-material sedimen yang berat, dan juga akibat kompaksi akan berkurangnya volume batuan yang mengakibatkan terjadinya penambahan densitas batuan atau material sedimen. Jadi kita bisa lihat pada layer-layer ini, di mana material sedimen akan membentuk layer. Di sini adalah gambar material sedimen yang masih belum mengalami kompaksi. Lalu setelah mengalami kompaksi, material sedimen akan memempat atau akan berkurang volumenya. Lalu pemepatan itu akan menyebabkan peningkatan densitas batuan. Lalu kita bisa lihat bahwasannya pori-pori yang ada pada batuan atau material sedimen yang telah mengalami kompaksi akan mengecil, dan juga material-materialnya akan menjadi bergesekan satu dengan lainnya atau bersentuhan. Lalu yang kedua adalah sementasi, di mana sementasi terbentuk karena terdapat presipitasi fluida pada pori-pori. Sementasi yang terdapat pada batuan sedimen dapat berupa semen kuarsa, semen karbonat, semen mineral, dan juga semen mineral lempung serta semen feldspar. Kita bisa lihat pada proses kompaksi, meskipun pori-pori akan berkurang banyak, tetapi pada proses kompaksi akan meninggalkan beberapa pori-pori yang kecil, sehingga akan terjadi presipitasi fluida yang melewati pori-pori dan akan membentuk semen-semen yang akan menyemen material-material sedimen. Setelah material-material sedimen itu tersementasi, lalu ada beberapa proses lainnya. Yang ketiga adalah proses pelarutan, di mana proses pelarutan ini adalah pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan. Ketika kita mempunyai batuan sedimen, mungkin kita bisa melihat bagaimana batuan sedimen memiliki rongga-rongga udara atau ada yang istilahnya bolong. Nah, disitulah mungkin terjadi pelarutan pada masa proses diagenesis batuan tersebut, sehingga mineral-mineral yang kurang resisten terhadap perubahan suhu maupun tekanan bisa terlarutkan. Lalu yang terakhir adalah proses diagenesis keempat, yaitu pertumbuhan mineral autigenik. Autigenesis yang terjadi antara lain ditunjukkan oleh adanya perubahan feldspar dan gelas vulkanik menjadi mineral lempung, atau dari satu jenis mineral lempung menjadi mineral lempung lainnya. Jadi kita dapat melihat adanya mineral autigenik pada gambar ini, di mana mineral autigenik itu kemungkinan akan mengisi dari lubang-lubang yang ditinggalkan oleh mineral yang sudah terlarut pada proses sebelumnya, seperti itu. Lalu kita dapat melihat efek kompaksi, di mana kita dapat melihat di mana
pada gambar ini material-material sedimen yang umumnya masih longgar-longgar setelah terkena kompaksi akan menjadi rapat-rapat sehingga akan ada persinggungan antar butir yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada persinggungan long konteks dan juga konvavo konteks. Dan juga kompaksi ini akan sangat signifikan pada endapan organik dan endapan lumpur. Namun kompaksi akan kurang signifikan pada endapan berupa butir pasir, gravel, dan juga batu gamping terumbu. Dan juga pada proses efek kompaksi ini, diagenesis akan terjadi pengeluaran air formasi serta pengurangan porositas batuan. Seperti itu efek kompaksi yang ada pada proses diagenesis yang pertama. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya pada proses kedua adalah bagaimana sih semen silikat itu hadir? Semen silikat dapat hadir karena ada beberapa proses. Yang paling pertama adalah hasil dari pelapukan batuan. Lalu terdapat dua proses setelahnya, yaitu ada kaulinitasi feldspar dan juga diagenesis mineral lempung. Beberapa proses ini merupakan proses-proses utama dan proses sekunder bagaimana sebuah silika itu dapat hadir. Namun ada beberapa contoh seperti pada batu pasir, pembentukan larutan silika pada batu pasir dapat dihasilkan oleh pelarutan karena penambahan tekanan atau pressure solution. Lalu juga silika yang terbentuk kemudian dapat tertransport ke daerah yang tidak memiliki kandungan lumpur di mana autogenic growth dapat terjadi. Silika yang terbentuk karena proses ini dapat berpindah menuju batu pasir di atas atau bawahnya untuk menyementasi pori-pori pasir tersebut. Lalu ada juga semen silika yang hadir karena proses pelarutan cangkang diotema di dasar laut yang memiliki komposisi mayoritas silika, di mana hal ini akan menyebabkan konsentrasi silika pada pori-pori lempung dan lano yang terendapkan pada laut yang dalam. Lalu kita lanjut ke outline berikutnya, yaitu lingkungan terjadinya proses diagenesis. Diagenesis itu dapat terjadi pada suhu tekanan yang lebih tinggi daripada lingkungan pengendapannya, namun suhu dan tekanannya tidak bisa melebihi dari lingkungan metamorfisme. Pada umumnya, diagenesis itu dapat terjadi pada suhu 250 derajat Celcius. Kita dapat melihat di mana pada gambar ini, proses diagenesis itu terjadi pada rentang temperatur di atas 200 dan kurang dari 300 atau berada di tengahnya yang tepat, yaitu 250 derajat Celcius. Dan juga jika kita tarik garis ke samping, kita bisa melihat bahwa kedalaman diagenesis berkisar antara 15-20 km. Lalu kita juga dapat melihat pressure yang ada pada diagenesis itu sekitar 5, 4-6 kabar. Diagenesis umumnya juga terjadi setelah proses pengendapan, di mana berakhirnya proses pengendapan biasanya berada pada cekungan. Bertambahnya kedalaman akan menyebabkan kenaikan tekanan pada batuan seperti tekanan hidrostatik dan suhu. Ada penambahan tekanan hidrostatik dan juga penambahan tekanan oleh suhu. Komposisi fluida pengisi pori pun akan berubah. Ada beberapa lingkungan yang menjadi lingkungan diagenesis seperti terjadi pada dekat permukaan. Pada proses diagenesis yang terjadi pada dekat permukaan ada beberapa hal yang terjadi, seperti yang utama adalah pelarutan atau disolusi mineral yang ada hingga menghasilkan mineral baru atau mineral autogenik. Dan juga yang kedua adalah pada kedalaman yang dangkal. Pada kedalaman yang dangkal ini akan terdapat aktivitas bakteri yang menyebabkan batuan sedimen itu akan berwarna lebih gelap ataupun hitam. Lalu pada iklim hangat pada kedalaman yang dangkal ini akan menyebabkan pori-pori fluida bersifat alkali dan kaya akan kalsium, zodium, serta silika, namun kurang kaya atau miskin karbonat. Beberapa jenis zeolit dapat dihasilkan secara autogenik pada kedalaman dangkal. Lalu yang terakhir adalah pada lingkungan yang lebih dalam atau lingkungan yang paling dalam yang berkisar, kalau pada gambar berkisar 15-20 km. Proses mekanisme memainkan peranan yang paling penting dalam diagenesis ini atau pada lingkungan ini, seperti perekahan, penghancuran, pelumatan butiran detrial, serta pembungkusan butiran kuarsa oleh serpihan mika. Lalu yang terakhir atau outlet yang terakhir adalah level diagenesis.
Jadi di sini kita mempunyai 3 level diagenesis. Yang pertama adalah eugenesis. Eugenesis merupakan tahapan paling awal dari proses diagenesis yang terjadi pada kedalaman yang relatif dangkal. Pada eugenesis ini akan terjadi aktivitas bioturbasi yang terjadi pada level ini yang dapat merusak struktur utama sedimen seperti laminasi. Pada struktur laminasi akan terjadi beberapa fosil jejak akibat aktivitas organisme pada masa lampau. Kita bisa lihat eugenesis akan bisa terjadi pada daerah ini. Lalu pada tahapan eugenesis memiliki beberapa proses diagenesis seperti pengolahan kembali organisme, di mana hasil dari proses tersebut adalah rusaknya struktur utama seperti laminasi, sehingga akan adanya munculnya fosil-fosil jejak seperti pada Kalingalang. Seperti ini adalah gambar yang saya ambil waktu di Kalingalang, sehingga adanya aktivitas ini akan merusak struktur sedimen primernya. Lalu juga proses diagenesis yang kedua adalah sementasi, di mana pada proses ini akan ada pembentukan oksida besi dan pirit, dan juga ada penggantian, yaitu seperti presipitasi kuarsa dan feldspar serta semen karbonat. Lalu fase yang kedua adalah mesiodiagenesis. Pada fase ini akan lebih dalam daripada level pertamanya, dan juga ada dua proses mayor yang akan mengkontrol, seperti kompaksi dan juga proses kimia serta perubahannya. Proses kompaksi akan menyebabkan adanya pembebanan material akibat penimbunan. Akibat pembebanan ini akan menaikkan daya larut butiran sehingga terjadi proses kompaksi kimiawi. Kompaksi kimiawi tersebut selanjutnya dapat mengurangi porositas dan menyebabkan penipisan lapisan batuan. Lalu, yang kedua adalah proses kimia dan perubahannya. Pada hal ini, karena adanya penambahan suhu karena letak kedalamannya yang semakin dalam, akan ada beberapa mineral yang mungkin terlarutkan atau mineral-mineral yang kurang resisten akan berkurang. Sedangkan pada penambahan kedalaman ada juga beberapa mineral yang tertambah seperti mineral kalsit yang akan cenderung hadir karena mengalami presipitasi. Lalu kita bisa melihat proses-proses diagenesis pada tahapan mesogenesis. Yang pertama adalah kompaksi secara fisik, kompaksi secara kimiawi, sementasi, pelarutan oleh fluida pori, penggantian mineral seperti disebabkan oleh presipitasi tadi, dan ada pembentukan mineral lempung, meskipun akan jarang terjadi dan mungkin terjadi pada tempat dan kondisi tertentu yang menyebabkan hadirnya alterasi-alterasi mineral lempung. Dan level yang terakhir adalah telogenesis, di mana level ini merupakan level terakhir pada proses diagenesis. Proses ini diikuti dengan proses pengangkatan atau uplifting, sehingga dari hasilnya kita bisa melihat outcrop yang nantinya kita bisa lihat bagaimana adanya perlapisan sedimen dan lainnya. Pengangkatan ini akan berpengaruh pada batuan sedimen yang terbentuk seperti akan lebih banyak berinteraksi dengan air meteorik, sehingga beberapa mineral yang mengandung unsur mayor Fe akan teroksidasi, dan juga akibat bersinggungan dengan air meteorik ada juga pelarutan mineral yang kurang resisten seperti itu. Lalu pada tahapan ini kita bisa melihat proses diagenesis yang pertama adalah pelarutan dan penggantian oksidasi. Karena sudah terangkat, maka ada beberapa mineral yang kurang resisten atau mineral-mineral yang banyak mengandung unsur Fe yang dapat teroksidasi. Sehingga pada singkapan kita bisa menemui mineral-mineral oksida. Lalu kita sampai pada slide review, di mana kita bisa melihat eugenesis yang nanti dapat langsung menuju level telogenesis karena akibatnya uplifting atau intervensi inversi struktur geologi. Lalu kita dapat melihat eugenesis yang bisa mencapai mesogenesis karena penimbunan burial yang efektif, sehingga pada proses mesogenesis ini nantinya akan terendapkan pada tempat yang lebih dalam lagi, dan ketika ada uplifting ataupun intervensi inversi struktur geologi, nantinya mesogenesis ini akan terangkat seperti itu. Dan waktu berada pada kondisi atau level telogenesis,
batuan sedimen akan kembali terrestart seperti siklusnya, yaitu akan melapuk, tererosi, dan tertransport lagi. Setelah itu akan mengendap, seperti itu. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun PowerPoint. Selamat malam, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.